Halo guys, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wandi Channel Review. Apa kabar nih? Semoga kabar kalian semua di hari ini baik-baik selalu dan masih semangat untuk menjalani puasanya ya guys ya. Di video kali ini akan Kakang bawakan alur cerita film yang berjudul Final Destination tahun 2000, yang pastinya kalian udah pada tahu ya guys ya. Oke lah, daripada kalian kebingungan karena gak punya cuan untuk beli baju lebaran buat Ayang, mending kalian saksikan saja alur ceritanya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria tampan bernama Alec yang sedang bersiap-siap untuk pergi liburan musim semi ke kota Paris, Prancis bersama teman sekolahnya. Singkat waktu, si Alec dan teman-temannya pun sudah sampai ke bandara. Dikarenakan pesawatnya akan segera berangkat, mereka pun bergegas masuk ke dalam pesawat itu. Sesampainya di dalam, si Alec pun disampari oleh dua bondon yang meminta si Alec untuk bertukar duduk karena mereka ingin duduk bersamaan. Hingga akhirnya si Alec pun duduk bersebelahan dengan temannya yang bernama Todd. Fucking steward. Tidak lama kemudian, pesawat yang mereka tumpangi pun akan segera lepas landas. Namun baru juga naik, pesawat pun mendapatkan guncangan. Di tengah kepanikan, tiba-tiba namun untungnya semua kejadian itu hanya mimpi si Alex saja. Si Alec pun dibangunkan oleh dua bondon yang meminta bertukar tempat duduk. Mendengar hal itu, jelas saja si Alec pun panik karena semua itu mirip seperti ada di mimpinya. Kemudian si Alec pun memberitahukan ke penumpang lain bahwa pesawat ini akan segera meledak. Mendengar hal itu, jelas saja penumpang lain pun tidak mempercayainya dan menganggap si Alec hanya halu saja. Melihat si Alec membuat gaduh di dalam pesawat, si Carter yang emosian pun langsung menghajarnya. Dan akibat keriuhan itu, si Alec dan beberapa temannya pun terpaksa dikeluarkan dari pesawat. Kemudian setelah keluar dari dalam pesawat, si Carter yang marah pun langsung membacoti si Alec karena gara-gara si Alec lah dia dan pacarnya dikeluarkan dari pesawat. Kesal mendengar ocehan dari si Carter, si Alec yang marah pun langsung berniat untuk menghajarnya. Di tengah keriuhan yang terjadi, tiba-tiba betapa syoknya mereka setelah melihat pesawat itu benar-benar meledak. Namun bukannya berterima kasih, mereka malah menuduh si Alec penyebab dari meledaknya pesawat itu. Tidak lama kemudian dua FBI pun datang. Mereka yang curiga ke si Alec pun langsung menanyakan kenapa si Alec bisa tahu kalau pesawat itu akan meledak. Kemudian si Alec pun menceritakan bahwa dia mendapatkan penglihatan sebelum pesawat itu meledak. Jelas saja dua FBI itu pun tidak mempercayainya. Singkat waktu, 39 hari kemudian, para guru dan murid pun membuat acara penghormatan bagi para korban yang modar. Dan sueknya, si Alec masih disalahkan dari kejadian kecelakaan pesawat itu. Singkat waktu, di malam harinya, kita pun diperlihatkan ke si Alec yang sedang asik membaca majalah. Firasat buruk tentang si Todd. Kemudian dia pun berniat untuk menemuinya.
Lalu kita dialihkan ke si Todd yang berniat pergi ke kamar mandi untuk modal. Akibat keran air yang bocor, si Alex pun harus terpeleset hingga akhirnya dia pun harus modar terlilit tali shower. Namun anehnya, setelah membuat si Alex modar, air itu tiba-tiba kembali ke pembuangan. Kembali ke si Alex yang sedang OTW ke rumahnya si Todd, lalu dia pun bertemu dengan si Clear yang menyuruhnya untuk segera pergi karena takutnya si Alex disalahkan lagi. Namun si Alex yang penasaran berniat pergi untuk mengeceknya. Kemudian sesampainya di rumah si Todd, dia pun melihat ambulan dan mobil polisi. Di tengah kebingungan, dia pun menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Lalu ayahnya si Todd pun memberitahukan bahwa si Todd sudah modar mendiskon umur. Mendengar hal itu, jelas saja si Alex pun tidak mempercayainya dan dia pun yakin bahwa ada penyebab lain yang membuat si Todd modar. Namun ayahnya yang semakin membenci si Alex tidak menggubrisnya. Di keesokan harinya, si Alex pun berniat pergi ke rumahnya si Clear. Sesampainya di rumah si Clear, si Alex pun menanyakan kenapa si Clear bisa ada di rumahnya si Todd semalam. Lalu si Clear pun menjelaskan meskipun dia dan si Alex tidak terlalu dekat, namun setelah kejadian di pesawat itu, dia bisa merasakan apa yang si Alex lihat. Oleh karena itulah, dia semalam ada di rumahnya si Todd. Kemudian si Clear pun mengajak si Alex untuk melihat jasad si Todd untuk terakhir kalinya. Singkat waktu mereka pun sampai ke penyimpanan mayatnya si Todd. Lalu tidak lama kemudian datanglah seorang pria bernama Adul yang menanyakan tujuan mereka datang ke tempat ini. Lalu si Alex pun memberitahukan bahwa dia hanya ingin tahu penyebab si Todd modar. Kemudian si Adul pun berkata bahwa si Todd modar itu sudah ditakdirkan oleh sang pencipta. Kemudian si Adul pun memberitahukan ke si Alex bahwa meskipun si Alex dan temannya berhasil selamat dari kecelakaan pesawat itu, namun rancangan kematian baru akan selalu mengintai mereka. Setelah mendengar hal itu, si Alex dan si Clear pun bergegas untuk pergi. Di keesokan harinya sambil mengopi di sebuah kafe, si Alex pun berencana untuk mengacaukan rancangan dari kematian itu agar dia dan teman-temannya bisa berhasil selamat. Namun dia pun harus mencari tahu dulu pola urutan kematian itu agar dia bisa mudah untuk menggagalkannya. Tidak lama kemudian si Karti pun datang dan lagi-lagi dia pun mengajak ribut ke si Alex. Kesal melihat pacarnya yang selalu ribut, si Terry pun berniat untuk pergi. Namun tiba-tiba, Then you can just dead. betapa soknya mereka setelah melihat si Terry modar dicium bus Damri. Singkat waktu di malam harinya, tanpa disengaja si Alex pun melihat berita di TV yang memberitakan penyebab ledakan yang terjadi di pesawat itu. Di mana ledakan itu terjadi diakibatkan oleh kebocoran air hingga terjadinya konslet dan ledakan pun terjadi. Setelah melihat berita itu, si Alex pun langsung mencocokkan pola ledakan dengan tempat duduk teman-temannya yang berhasil selamat. Setelah dicocokkan, si Alex pun yakin bahwa sekarang giliran Bu Valerie dah yang akan modar. Kemudian kita dialihkan ke Bu Valerie yang sedang bersiap-siap. Dia berniat untuk pindah agar dia bisa melupakan kejadian-kejadian buruk yang menimpanya. Setelah itu dia pun berniat untuk menikmati sebotol Amer.
Sungguh suwe akibat komputernya yang koslet, Bu Valeri pun harus masakan Linu setelah terkena cipokan pecahan beling. Dan kesuweannya pun tidak cukup sampai di situ, dia pun harus merasakan sesak di dada setelah terkena cucuk pisau dapur. Kemudian kita dialihkan ke si Alek yang baru saja sampai ke rumahnya Bu Valeri. Dirasa Bu Valeri dalam bahaya. Okay. Alright, okay, Oh god, it's moving. Niat hati ingin menolong, kini si Alek pun akan dijadikan tersangka setelah sidik jarinya ada di pisau yang menancap ke Bu Valeri. Melihat hal itu, si Alek yang tak mau disalahkan lagi pun bergegas untuk kabur. Dan benar saja, kini si Alek pun jadi buronan setelah diduga telah menghabisi Bu Valeri. Namun untungnya si Clear tidak memberitahukan keberadaan si Alek ke si FBI itu. Setelah itu si Clear pun bertemu dengan si Billy dan si Carter, lalu dia pun mengajak mereka untuk bertemu dengan si Alek, di mana cuma si Alek saja yang tahu siapa yang akan modar berikutnya di antara mereka. Setelah bertemu dengan si Alek, si Carter pun menanyakan siapa yang akan modar berikutnya. Kemudian si Alek pun memberitahukan jika sekarang giliran si Carter. Mendengar hal itu, si Carter yang sudah paduli bagong pun berniat untuk melakukan sesuatu. Dirasa percuma saja untuk berlari, si Carter pun berniat untuk mendiskon umur. Melihat hal itu, si Alek pun berusaha untuk menyadarkannya dan berkata mungkin saja ada cara lain agar mereka bisa selamat. Mendengar hal itu, si Alek pun berniat untuk pergi, namun suenya tiba-tiba mobilnya sulit menyala. Melihat si Carter dalam bahaya, si Alek pun berniat untuk menyelamatkannya. Tepat pada waktunya, si Alek pun berhasil menyelamatkan si Carter. Kemudian si Billy yang kesal dengan kelakuan si Carter pun berniat untuk membacotinya, namun tiba-tiba Oh, you will be! You're dead! betapa syoknya mereka setelah melihat si Billy modar mengenaskan. Lalu si Alek pun menjelaskan dikarenakan dia telah berhasil menyelamatkan si Carter, kini rangkaian kematian pun melompat ke si Billy. Di tengah kesedihan, mereka yang tak mau disalahkan pun bergegas untuk pergi. Singkat waktu, beberapa lama kemudian si Alek yang menjadi buron pun terpaksa bersembunyi di sebuah kabin di tengah hutan milik ayahnya si Clear. Si Alek yang mengira bahwa sekarang gilirannya untuk modar pun berusaha untuk mencegah agar itu tidak terjadi. Lalu kita dialihkan ke si Clear, di mana si Clear yang khawatir ke si Alek pun berniat untuk meminta bantuan ke para FBI agar mereka bisa menyelamatkan si Alek. Kembali ke si Alek yang berniat untuk membakar koran, namun tanpa disengaja dia pun melihat berita dua temannya yang modar akibat kecelakaan pesawat itu. Setelah melihat berita itu, si Alek pun jadi teringat bahwa sekarang bukan giliran dia untuk modar melainkan si Clear. Dirasa si Clear dalam bahaya, dia pun bergegas untuk menolongnya. Namun baru juga keluar, si Alek pun panik setelah melihat kedatangan untuk kabur. Melihat hal itu, FBI dan tim kepolisian pun bergegas untuk mengejarnya. We're trying to help you!
Sesampainya di hutan, mereka pun kehilangan jejaknya si Alex. Di tengah kebingungan, mereka pun berniat untuk mencarinya ke tempat lain. Singkat waktu, akhirnya si Alex pun sampai ke rumahnya si Clear. Melihat si Clear dalam bahaya, si Alex pun bergegas untuk menolongnya. Walaupun harus terkena ledakan, namun untungnya singkat waktu 6 bulan kemudian kita pun diperlihatkan ke si Clear dan si Carter yang baru saja tiba ke kota Paris, Perancis. Dan ternyata si Alex yang selamat atas insiden itu pun ikut juga bersama mereka. Di malam harinya mereka pun berniat untuk berpesta minuman haram untuk merayakan keberhasilan mereka yang berhasil menggagalkan takdir kematian. Namun tidak lama kemudian tiba-tiba si Alex merasakan sesuatu. Dirasa itu hanya kecapean saja, si Alex pun berniat pergi ke hotel. Oke lah ngab, mungkin segitu saja alur cerita film dari Final Destination tahun 2000. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. See you next and bye bye.